Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk memenuhi kewajiban kita mengerjakan tugas kelompok. Sebelum kita mulai tugas, mungkin saya memperkenalkan kelompok 2. Yang pertama ada saudari Mbak Nanda Juan. Ini berasal dari Kantor Pertanahan Kota Kabupaten Jepara. Kemudian ada Mas Hendra Ginanjar, berasal dari Kantah Kabupaten TTU. Kemudian ada Mbak Rofi Hayu, berasal dari Kantah Kabupaten Batang. Kemudian ada Mas Wisnu Adi Chandra, berasal dari Kantah Kabupaten Boyolali. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk memberikan gambaran dalam hal ini tugas kelompok pembelajaran hari ke-9 pada agenda 2, kami ditugaskan untuk melakukan analisis kasus pada praktik baik dan praktik buruk mengenai penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian untuk masing-masing kelompok dari kami diberikan tugas untuk mencari 2 video tersebut, kemudian dilakukan diskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Setelah itu kita memberikan komentar dan pendapat mengenai video yang sudah diperoleh berupa rekaman video, podcast maupun video reaction. Dalam hal ini kita melakukannya dengan fitur recording yang ada pada Zoom. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung share aja untuk video yang pertama. Baik, ini merupakan video pertama yang akan kita lihat bersama, kemudian lalu kita berikan komentar. Baik. Tersangka KL, CM, dan SK merupakan ASN yang masih aktif bertugas, sedangkan tersangka ER merupakan pensiunan di kantor BPN Manggarai Barat. Para tersangka ditahan pada Selasa 21 Juni 2022 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Para tersangka terjerat dugaan kasus pemalsuan dokumen atau akte autentikasi di Desa Batu 3, Kecamatan Boeng, Kabupaten Manggarai Barat. Para tersangka diduga melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Tony Aji menjelaskan, dari keempat tersangka tersebut terdapat 1 tersangka yang berjenis kelamin perempuan. Baik, itu tadi merupakan video pertama dari kelompok kami. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung berkomentar dan berpendapat. Mungkin bisa dimulai dari Mas Hendra yang pertama, kemudian nanti Mas Wisnu, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Nanda, dan kemudian yang terakhir oleh Mbak Rofi. Untuk waktu dan tempat, silahkan Mas Hendra. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Setelah menyimak video tadi dan dikaitkan dengan substansi mata pelatihan manajemen ASN, aktor-aktor pada video tersebut dengan jelas melanggar fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Selain itu, mereka juga telah melanggar kewajiban ASN, melanggar kode etik perilaku karena ada konflik kepentingan di dalam praktek-praktek tersebut yang tadi disebutkan dalam pelanggaran pasal 263 pasal 1 tentang pemalsuan surat yang terancam pidana maksimal 6 tahun. Dan keterkaitannya dengan manajemen ASN dapat dilakukan pemutusan hubungan dengan tidak hormat dengan menyalahgunakan jabatan. Selanjutnya silakan Mas Wisnu. Terima kasih untuk Mas Hendra. Dari video bad praktik yang telah ditayangkan tadi, menurut saya penangkapan oknum BPM dari Manggarai Barat tentunya sangat disayangkan dan merugikan karena tindak pidana pemalsuan surat tersebut menjadi contoh buruk
Terlebih dalam materi kita yaitu manajemen ASN tidak sesuai dengan asas-asas manajemen ASN yaitu kepastian hukum dan akuntabilitas. Kemudian selain itu juga tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi serta menyalahgunakan fungsi jabatan. Dan menurut saya akan berdampak mengurangi kepercayaan masyarakat kepada BPN. Terima kasih dari saya. Itu silahkan dilanjut Mbak Rofi. Menanggapi video tersebut, kasus pemalsuan dokumen merupakan salah satu contoh bad praktik. Pegawai tersebut tidak mencerminkan manajemen ASN dan telah menyimpang dari asas-asas manajemen ASN, yaitu tidak akuntabel, sehingga dalam melakukan pekerjaan tidak memperhatikan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sekian, terima kasih. Silakan. Terima kasih Mbak Rofi. Mungkin saya hanya menambah beberapa karena hampir semua sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya, Mas Indra, Mas Wisnu, dan Mbak Rofi. Menurut saya itu benar bahwa video tersebut merupakan tindakan yang memang tidak benar dan tidak benar dan melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Khususnya kita sebagai ASN pasti memiliki peraturan dalam pekerjaan yang tertuang dalam undang-undang. Tentunya itu merupakan peraturan yang sangat melanggar dan wajib untuk dikenakan sanksi yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bintang. Baik, terima kasih teman yang sudah berkomentar, Mas Indra, Mas Wisnu, Mbak Rofi, kemudian Mbak Nanda. Memang jika kita lihat dari video tersebut itu memang praktik yang buruk dari potret pelayanan, salah satu potret pelayanan yang ada di negara kita. Tentunya di dalam konteks pembelajaran manajemen ASN dan smart ASN, hal tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh seorang ASN karena hal tersebut tentunya akan memberikan kepercayaan yang rendah kepercayaan yang rendah masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya lanjut kepada video yang selanjutnya mengenai praktik baik. Selamat pagi Pak. Maaf sebelumnya. Ampun. Ada apa Mbah? Wonten apa Mbah? Wonten apa? Sampeyan niku sinten? Kula niki kepala agraria. Apa? Aku lah wis tua budek Mas nggih. Dalam nika kepala kantor agraria niku. Oh ya ampun, kepala. Bapak ngersake menapa? Aku lah niku ajeng ngurus surat. Ajeng kula keke putu kula lemah niku. Menika dipun tes remin sumenipun. Oh, kali Mas Satang nggih. Nggih, lajeng ngadep wonten loket pelayanan. Oh, langsung mriko. Monggo. Nggih, ngapunten nggih. Nah, nggih. Bapak kan sampun sepuh nggih? Nggih. Dalam nika wonten layanan yang namanya Lastri. Layanan spesial tanpa antri. Ini kok badhe dipun layani melalui program namanya program Apel Sari. Jadi singkatannya ini aksi pelayanan 1 hari. Nah, nggih nek layange pun dadi ngoten. Dipun nantaraken dalem-dalem. Niku wonten layanan khusus ngoleh. Oh niku nggih diterke. Kangge napa ngangge? Layanannya namanya Geplak Bantul. Oh, iku napa nek geplak namanya niku? Itu gerakan pelayanan antar ke tempat. Baik, untuk mempersingkat waktu itu tadi yang ada pada kelompok kami. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman silahkan berkomentar. Mungkin yang pertama dari Mbak Nanda, kemudian yang kedua Mas Wisnu, kemudian yang ketiga Mbak Rofi, kemudian yang terakhir Mas Indra, dan yang paling terakhir sendiri saya.
Silahkan untuk Mbak Nanda, waktu dan tempat persilakan. Suara saya terdengar ya? Ya, sudah terdengar, Mbak. Menurut saya setelah melihat video menurut saya setelah melihat video tersebut, good practice dengan adanya pelayanan ASTRI, yaitu tadi layanan tanpa antri, itu sangat menunjukkan integritas dan tanggung jawab para pegawai ataupun instansi karena memberi pelayanan yang terbaik buat masyarakat tentunya, atau masyarakat khususnya untuk lansia, karena kan pasti kan seorang lansia kan nggak mungkin kan disuruh antri sama dengan ya yang lainnya. Jadi itu merupakan sebuah integritas yang tinggi dan sebuah tanggung jawab atau inovasi dari instansi yang merupakan cara untuk menunjukkan bahwa kode etik dalam ASN itu dilaksanakan. Sekian dari saya, mungkin yang lainnya. Baik, silakan kepada Saudara Wisnu untuk berkomentar mengenai video tersebut. Terima kasih Mas Bintang. Singkat saja. Layanan publik yang profesional dan berkualitas, dan kemudian untuk manajemen ASN-nya telah sesuai dengan asas-asas manajemen ASN, yaitu efektif dan efisien, yang mana dalam penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan yang tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Wisnu. Kemudian bisa dilanjutkan. Terima kasih untuk waktunya Mas Bintang. Saya akan menanggapi video best practice tersebut bahwa sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah menerapkan manajemen ASN, profesionalitas, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, tidak hanya sebatas wacana-wacana saja, tapi juga berinovasi dalam memberikan pelayanan, sehingga dapat terlaksananya pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat. Yang utamanya diperlihatkan tadi, pelayanan terhadap pemohon lanjut usia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rofi. Kemudian bisa dilanjutkan kepada Saudara Hendra. Baik, terima kasih Mas Bintang. Setelah menyimak video tadi, apa yang dikatakan teman-teman saya setuju juga bahwa video tersebut merupakan cerminan dari fungsi ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dengan mengadakan inovasi, yaitu pelayanan 1 hari dan layanan spesial untuk orang-orang lansia, ibu hamil, dan ibu-ibu yang memiliki balita. Dan perwujudan dari kewajiban ASN juga diperlihatkan oleh kepala kantor yang berperilaku ramah kepada pengunjung, khususnya Bapak yang tadi, yang bisa menjadi role model bagi jajaran di bawahnya. Sekian dari saya, kembali ke Mas Bintang. Oke, baik teman-teman. Kemudian saya setelah melihat video tadi, yang saya soroti ada 2. Dalam konteks manajemen ASN, sudah memberikan pelayanan secara berintegritas, kemudian pelayanan dengan kualitas yang baik, dan berinovasi tentunya. Kemudian pendapat saya pada konteks pembelajaran Smart ASN, tentunya Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tersebut memberikan inovasi, gagasan melalui pelayanan yang memberikan kemudahan bagi prioritas. Tentunya hal tersebut menjadi contoh baik kita sebagai ASN untuk bisa dikembangkan, untuk terus kita berinovasi, menjawab tantangan pada lingkungan kita yang selalu berubah mengikuti perkembangan. Baik, mungkin itu dari kelompok 2 pada agenda pembelajaran ketiga
Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Cukup. Baik, sepertinya sudah cukup. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kemudian untuk menutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, tetap jaga semangat, melayani profesional terpercaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.